dengan tidak adanya tasdid di ya, itu maknanya berubah, Pak. Iyakun itu apa? Iyaka itu daus syamsi. Iyakun itu. Iyak itu adalah cahaya matahari. Jadi kalau dibaca gimana? Hanya kepada sinar matahari, cahaya matahari kami menyembah. Batal enggak? Batal, Pak. Dan hanya kepada cahaya matahari kami memohon pertolongan. Ya. Jadi orang Sinto atau gitu. Ya. Gimana? Ini ada yang bilang tidak boleh mengambil nafas di tengah-tengah, betul itu? Ya. Jadi kan ada waqaf, al-waqfu wal ibtida, ada babnya khusus dalam tajwid itu. Al-waqfu wal ibtida. Al-waqtu berhenti, wal ibtida dan memulai. Di situ dipelajari bagaimana berhenti, bagaimana memulai. Di mana berhenti, di mana mulai. Karena dalam bahasa tajwid itu, di dalam membaca Al-Qur'an itu ada 3 waqaf tuh, ada 4. Satu ada waqaf tam, berhenti sempurna. Jadi lamun satu kalimat mah dibaca sempurna. Subjek, predikat, keterangan, subjek, predikat, objek, keterangan kabaca sadayana eta waqaf tam. Tam itu sempurna. Ada bisa ya bisa. Panjang nafasnya mah bisa gitu ya. Baca seayat sempurna. Nah, ada lagi waqaf kafi. Waqaf kafi itu cukup. Cukup itu bagaimana? Ibarat begini, kalau dalam antara satu frase ini dengan frase yang ini itu masih ada hubungan sebenarnya. Cuma kalaupun berhenti di frase ini sudah dipahami. Semacam gini. Ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, saya berhenti di situ. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti di situ. Kan sudah paham tuh, sudah dapat dipahami. Siratal ladzina yaitu jalannya orang-orang an'amta yang sudah Engkau beri nikmat alaihim kepada mereka. Terus ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang Engkau maghdub itu dibenci, dimurkai, waladdallin dan orang-orang yang sesat. Nah, itu antara kalimat siratal ladzina an'amta alaihim sama ghairil maghdubi alaihim itu sudah dipahami. Kalaupun dipisah, nah itu sama waqaf. Atau mau disatukan, boleh. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu satu. Waqaf tam. Nah, ada yang waqaf qabih. Waqaf qabih mah lamun berhenti di mana wae teu disambung, teu diulang. Ya, kalau waqaf qabih mah berhenti di mana wae terus teu diulang. Gitu ya. Nah, kalau kita tidak kuat nafasnya, boleh diulang beberapa kata. Nah, nulangnya juga ya ada pakem-pakemnya gitu ya. Itu dilihat dari segi
dari kalimatnya, dari bacaannya. Kalau dari segi nafasnya ada lagi waqaf, ada idtirari, ada ikhtibari, ya. Kalau yang nafasnya nggak kuat itu namanya idtirari. Kalau misalnya kayak saya tadi baca segini berhenti terus dijelaskan, itu namanya ikhtibari. Ya, jadi kalau nggak salah di awal-awal ya disampaikan itu memang. Tak gitu Pak ya, Pak Kusnadi. Ada lagi mungkin? Tidak ada ya. Jadi ayat ini langsung ke ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya tajwidnya tadi. Ayat ini masih menceritakan, ini di akhir-akhir cerita tentang apa itu, ashabal qaryah, penduduk satu kampung ya. Qaryah itu ya satu kampung, namanya Antokiyah itu ya. Nah, setelah datang kepada mereka utusan dari Nabi Isa alaihis salam 1, 2 sampai 3. Nah sampai ke setelah itu kan di awal cerita, di awal kisah bahwa utusan dari Nabi Isa ini ketemu seseorang yang namanya Habib An-Najjar. Habib An-Najjar itu ya yang mengajak kepada utusan ini untuk melihat saudaranya yang sakit, kemudian diusap sembuh. Nah, di akhir cerita sampai ke ke rajanya, bahkan yang utusan itu tetap mereka tidak mau meninggalkan kepercayaan yang menyembah berhala. Nah, gitu ya. Sampai kata si Habib An-Najjar ini, wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Ini menceritakan Habib An-Najjar nih setelah ketika utusan ini datang ke, bahkan sudah dipenjara segala ya. Datang si Habib An-Najjar ini, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah kalian semua man kepada orang la yas'alukum ajra, yang tidak memintamu ajron teh buruh, tidak meminta upeti, tidak meminta apa-apa gitu. Wahum muhtadun gitu. Mereka lah orang-orang yang diberi petunjuk. Nah, sampai ke ayat ini, wa ma anzalna ala qaumi. Bahkan di riwayat itu si Habib An-Najjar ini kan, sebab dia menyatakan keimanannya ya, di ayat ke-25, inni amantu bi rabbikum fasma'un, gitu ya. Inni amantu bi rabbikum fasma'un, sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Nah, karena si Habib An-Najjar ini mengaku bahwa ia beriman kepada utusan Nabi Isa ini, kepada para utusan ini, akhirnya dikepung Pak si Habib An-Najjar ini ya, terus dibaledogan, dirantai. Sini ya di tafsir Yasinnya ini diceritakan begitu, dirantai terus disalib sampai meninggal gitu. Nah, setelah qila dukhulil jannah, dikatakan kepadanya, maksudnya setelah meninggalnya Habib An-Najjar ya, qila dukhulil jannah, masuklah ke surga ya. Qala,
Ya laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Ini setelah meninggalnya Habib An-Najjar ceritanya. Gitu ya. Ya laita qaumi ya'lamun. Ya laita itu tamanni. Taman itu pengharapan yang tidak mungkin terjadi. Jadi Habib An-Najjar itu di dalam di alam ininya ya, setelah meninggalnya itu, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui itu, menghanyakalkeunlah lamun cekuran menghanyakan bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin, apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Ya karena Habib An-Najjar ini beriman gitu ya kepada utusan yang datang ke sana. Kemudian habis itu ya, setelah Habib An-Najjar ini disalib, dirajam gitunya, dilempar. Wa ma anzalna 'ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit. Jadi teu kudu diturunkeun ku pasukan di langit seperti pasukannya kafir Quraisy ketika perang Badarnya, yang perang malaikat. Nah, cukup apa? Allah memerintahkan malaikat Jibril ketika fus gitu, ditiup sakali langsung pada meninggal gitunya. In kanat illa sayhah teriakan wahidatan, sakali teriak ya, paeh siap, urut langsung gitu tah. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun, tidak ada siksaan atas mereka selainkan satu teriakan, suara saja, maka tiba-tiba mereka semua mati. Itu ashabul qaryah itu ya. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, dia tiada datang seorang rasul pun kepada mereka melainkan memperolok. Jadi ya karunya lah kita bisa bilang. Ya hasratan 'alal ibad. Karunya teuing. Jadi mereka itu didatangi utusan Allah ya melalui Nabi Isa itu, mereka tidak percaya, bahkan memperolok-olokkan gitu ya. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidaklah mereka mengetahui betapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, bahwasanya orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka. Ini bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika di bawah ketika kafir Quraisy itu tidak mau menerima risalah Nabi Muhammad SAW. Sok contohkeun tah gitu. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Nah itu sok contohkeun tah ashabal qaryah, nyata negeri Antoki ya, diceritakan itu. Nah, supaya apa? Sebagai peringatan bahwa umat-umat terdahulu banyak yang karena bukan menerima Rasul-Rasul Allah gitu ya, malah diperolok-olokkan gitu ya. Itu saja mungkin untuk malam ini sampai ayat 31 ya. Insyaallah bulan depan kita kupas ayat 32. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.